Mandatori ini kebijakan pusat. Kenapa nggak ada yang mengkritisi ini? Padahal sudah banyak yang korban. Ayo. Nah ini buat para oposisi, video gue kali ini tolong disebarkan juga. Gue bersedia memberikan edukasi, penjelasan kepada orang-orang yang mengaku oposisi tentang apa yang kita perjuangkan kali ini. Anti mandatori. Dan yang bersama gue, insya Allah, kalau masih pro mandatori, gue bukan menyebut mereka oposisi. Jangan lupa ngopi, santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, seperti biasa ya, sebelum konten, jangan lupa Kustul Hindi, ramuan herbal luar biasa yang bisa meningkatkan imunitas kita, tubuh kita untuk melawan infeksi dari luar. Oke guys, masuk ke konten gue. Konten gue kali ini adalah ini sebagai bentuk undangan juga ya, yang mau ikut ngumpul di 12 Desember jam 9 pagi di Bundaran HI. Kita ngumpul aja, nggak ada aksi yang gimana, ngumpul aja sambil bawa spanduk menunjukkan aspirasi kita tentang penolakan kita terhadap pemaksaan mandatori. Ya, ini yang sangat-sangat meresahkan bagi kami ya, walaupun nggak semua resah. Tapi kami juga rakyat Indonesia dan nggak sedikit juga, ya kan, resah tentang adanya pemaksaan ini karena memang efek samping itu banyak gitu. Kalau memang efek samping itu banyak ya jangan dipaksakan kan gitu. Ini sampai luar biasa, sampai Presiden mengatakan boleh untuk anak usia 6-11 tahun. Tolong dong Pak, jangan dipaksain Pak, jangan dipaksain. Sudah lumayan banyak yang jatuh. Ya, sudah lumayan banyak yang jatuh, sudah lumayan banyak yang kena kipi, sudah lumayan Pak, jangan, minta tolong jangan dipaksa. Ya, kami bukan anti micinnya Pak, bukan, kami nggak mau dipaksa-paksa aja Pak, begitu. Ya, dan insya Allah aksi ini akan damai, ya, sangat damai, super damai. Kita nggak mau ngapa-ngapain, cuman untuk pemaparan aja, menunjukkan kepada pemerintah bahwasannya kita masih ada, dan insya Allah adik-adik dari HMI juga akan hadir, mama juga akan hadir, mungkin perwakilan buruh juga akan hadir. Ya karena memang ini pemaksaan ini yang menjadikan apa ya, keadaan ini makin nggak enak semua Pak. Kita udah susah, ekonomi udah carut marut, ya kan. Gaji buruh juga mengalami yang namanya kesusahan buruh. Undang-undang Omnibus Law, belum lagi ini pemaksaan, ya makin susah Pak, makin susah keadaan ini. Cuman kali ini yang khusus gua mau bahas adalah tokoh-tokoh nasional oposisi. Ya, tokoh-tokoh nasional oposisi yang katanya oposisi. Ada Bapak, saya ini gue sebutin nama-namanya yang terhormat, Bapak Gatot Nurmantio, ada Bung Refli Harun, ada Bapak Rizal Ramli. Ya, ini yang mengkritisi nih. Terus apa lagi ya? Banyak lah, sebutin aja nama-nama beliau-beliau ini ya. Terus ya pokoknya yang oposisi lah ya, yang katanya partai oposisi juga, ada PKS, ya ada PKS, terus ada yang partai-partai baru, Partai Umat. Kemana kalian terhadap kebijakan pusat mandatori ini? Kemana kalian? Ini kan kebijakan pusat ini mandatori, tapi kalian kayaknya nggak aware terhadap ini ya, nggak aware terhadap permasalahan ini, permasalahan mandatori ini. Ya ini sebagai video gua kali ini sebagai ajakan dan apa ya, ayolah kami ini udah malas sudah
Kalau ujung-ujungnya pemaksaan juga, siapapun orangnya. Yang pro mandatori itu jelas pro WHO. Kami kepingin pemimpin yang berdaulat, yang nggak tergantung sama WHO, ya, yang nggak tergantung sama negeri luar. Kami ingin pemimpin yang punya integritas terhadap bangsa ini, punya nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa ini. Ini mana semuanya? Semuanya cuma ngomongin tentang ekonominya aja, hukumnya aja, bagus saja. Tapi untuk mandatori ini kalian kemana? Bahkan gue lucu juga kalau ada orang yang ngakunya oposisi, tapi pro mandatori. Jangan-jangan, iya sama aja ternyata. Ini yang jadi masalah. Ya jangan dong. Kita ini pengen ini oposisi itu benar-benar oposisi gitu. Loh, mandatori ini kebijakan mana? Kebijakan pusat? Bukan, ini kebijakan WHO. WHO aja nggak mandatori sih. WHO nggak mandatori, micin yang dari WHO. Pemerintah Indonesia, pemerintah pusat Indonesia itu menjadikan ini mandatori. Padahal WHO enggak. Nah, oposisi kok diem aja? Yang ngakunya oposisi, mana nih? Yang bersuara lantang. Mana semua? Kenapa kalian diam saja urusan mandatori? Mahasiswa, mana? Katanya mahasiswa itu harus kritis, begini. Tadi malam alhamdulillah kita ketemu adik-adik HMI, nanti gue upload juga. Mereka akhirnya sadar. Nah yang lainnya, tokoh-tokoh nasional ini, mana? Kalian nggak mau berbicara tentang mandatori? Nih salah satu senior kita di pergerakan, Bapak Egy Sujana, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat. Beliau jatuh sakit setelah menerima nih, Jin. Beliau jatuh sakit setelah itu. Mudah-mudahan Allah jadikan itu penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan beliau cepat sehat. Ini yang harus kita suarakan gitu. Mana oposisi yang katanya oposisi, yang mengkritisi kebijakan pusat, tapi urusan mandatori diem. Bahkan ada partai katanya oposisi, tapi bikin tempat micin gratis. Pertanyaan gue, sejak kapan memang micin bayar? Bayar ya tetap bayar Pak, tapi lewat pajak. Tapi waktu nyuntikin ya gratis ya. Nah ini, wahai yang mengaku oposisi, kenapa kalian diam saja di saat ada mandatori? Kami bukan anti micin, kami anti pemaksaannya. Ini kebijakan pusat yang perlu sangat dikritisi, karena ini levelnya sudah di semua elemen, kena semua. Sekolah harus anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah, pekerjaan. Darurat pandemi ini semuanya. Yang gua heran oposisinya diem aja, bahkan terkesan pro, bahkan terkesan ikut menikmati hasilnya dari pandemi ini. Jadi buat rakyat Indonesia jangan tertipu sama namanya oposisi. Jangan tertipu dengan namanya oposisi. Karena kalau mereka oposisi tapi mereka diam dalam urusan mandatori, mereka bukan oposisi. Ya paling cari cari nama, cari panggung supaya rakyat simpatik. Wah, gua nggak ada simpatiknya sama yang ngaku oposisi tapi pro mandatori. Apa cuman gue? Ngopi dulu kita Pak. Ini yang harus gue sampaikan. Mandatori ini kebijakan pusat. Kenapa nggak ada yang mengkritisi ini? Padahal sudah banyak yang korban. Ayo. Nah ini buat para oposisi, video gue kali ini tolong disebarkan juga. Gue bersedia memberikan edukasi, penjelasan kepada orang-orang yang mengaku oposisi tentang apa yang kita perjuangkan kali ini. Anti mandatori. Dan yang bersama gue, insya Allah, kalau masih pro mandatori, gue bukan menyebut mereka oposisi. Kalau ada pemimpin atau partai yang berani mengatakan anti mandatori, demi Allah itu rakyat akan banyak yang mendukung. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Dan ini buat para yang mengaku oposisi, ya, yang mengaku oposisi. Lu diem aja dengan mandatori. Oh iya Pak Rizal Ramli belum, Pak Rocky Gerung. Siapa lagi ya? Banyak.
Om Said Didu, siapa lagi? Siapa lagi? Pak Gatot Nurmantio. Siapa lagi? Kalian sebutin deh di bawah, komentar di bawah, sebutin nama-nama mereka tuh. Katanya oposisi, tapi diem aja masalah mandatori. Ayo dong Pak, bersuara kita sama-sama untuk anti mandatori. Sampai ketemu besok di 12.12 bersama gue Babe Aldo dan segenap anggota Majelis Pendirian Rakyat dan Aliansi Rakyat Menggugat untuk melakukan aksi damai, super damai, menunjukkan bahwasannya kita menolak mandatori micin. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.